promises. Someone can hear me scream now. Let it happen naturally. Together we're one. Together. Hello guys, balik lagi to my channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur film dan sinopsis dari drama Korea berjudul My Name. Dikisahkan di episode sebelumnya, bahwa Jiwo sedang melaksanakan tugasnya bersama tim Satres Narkoba untuk menangkap bandar narkoba bernama Mango. Jiwo yang masuk sendirian, berhasil meringkus Mango. Tak lama Jeon Pildo dan teman-temannya menyusul, mereka sangat kaget melihat aksi Jiwo, dapat meringkus Mango dan anak buahnya sendirian. Kemudian Pildo menginterogasi Mango, untuk memberitahukan di mana narkoba itu disimpan. Awalnya si Mango ini mengelak, akan tetapi gerak-gerik yang mencurigakan membuat Jiwo berhasil menemukan narkoba yang disembunyikan. Pildo pun mulai bersimpatik kepada Jiwo, melihat aksinya melumpuhkan anak buah dan meringkus Mango sendirian. Scenes pindah di ruang interogasi kantor polisi Metro, terlihat Pildo dan Jiwo sedang menginterogasi Mango. Dengan temuan jenis narkoba baru, akhirnya mereka mengetahui ada pemasok dan bandar jenis narkoba itu, akan tetapi Mango belum mau menyebutkan siapa nama bandar narkoba tersebut. Kemudian diperlihatkan, seseorang yang sedang mengkonsumsi jenis narkoba baru tersebut, ternyata dia adalah Gang Jae. Yang dulu pernah dikalahkan oleh Jiwo di kompetisi Dongcheon dan dikeluarkan dari organisasi itu karena telah mencelakai Jiwo. Kemudian scenes berpindah ke markas Choi Mojin, tampak Mojin sedang dihubungi oleh Jiwo, dan diberi informasi tentang narkoba jenis baru tadi, akan tetapi bandarnya belum diketahui namanya. Tak lama datang Taeju, untuk menyelidiki jenis narkoba baru itu dan nama pemiliknya. Tiba-tiba Mojin mendapatkan pesan singkat, terkait pasokan narkoba yang harus segera dikirim ke pembelinya yang berada di Jepang. Karena hal tersebut, Mojin pun berencana mengecek sendiri produksi narkobanya yang berada di pelabuhan. Di saat yang bersamaan, di kantor kepolisian Incheon sedang diadakan tugas mendadak. Mereka mendapatkan arahan dari Kapten Cha Gi-ho. Cha Gi-ho menjelaskan bahwa misi mereka adalah menangkap bandar narkoba Choi Mojin. Melihat hal itu Jiwo merasa kaget dan tidak bisa memberitahukan hal itu ke Choi Mojin karena handphone mereka semua dikumpulkan. Diketahui dari kamera pengintai, bahwa Mojin akan mengunjungi pabrik narkobanya di pelabuhan. Tak berapa lama mereka pun berangkat menuju TKP. Ketika sampai di lokasi, para polisi yang dipimpin oleh Kapten Cha Gi-ho sudah bersiap melakukan penangkapan. Terlihat juga Choi Mojin dan anak buahnya sudah berada di TKP. Kemudian satu persatu anak buah Mojin diamankan. Ketika Jeon Pildo akan menangkap basah Mojin beserta barang bukti narkobanya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seketika listrik pun padam dan membuat tempat itu terbakar. Dengan terbakarnya tempat itu, membuat Choi Mojin dan Taeju lolos dari penangkapan dengan melompat dari atas kapal. Tim Satres Narkoba yang begitu kesal dengan gagal menangkap Mojin, kemudian menyelidiki bahwa ada yang menembak panel listrik sehingga kapal tersebut terjadi kebakaran. Jiwo menemukan pistol yang digunakan untuk menembakkan panel listrik itu dan menyerahkan ke Kapten Cha Gi-ho. Setelah kejadian itu, Jiwo memberitahukan Mojin bahwa penangkapan berawal dari CCTV yang terpasang di markas besar Mojin. Jiwo juga bercerita bahwa dia yang menembak panel listrik di sana dan kemudian menyerahkan pistol itu ke Cha Gi-ho. Jiwo ingin mengetahui reaksi Cha Gi-ho ketika pistol itu tiba-tiba muncul setelah 5 tahun hilang. Tak berapa lama Mojin dan anak buahnya memeriksa kamera pengawas itu dan merusaknya. Bersamaan itu, kamera pengawas di kepolisian Satres Narkoba pun hilang koneksi dan tidak bisa lagi mengawasi Choi Mojin. Kapten Cha Gi-ho yang penasaran dengan peristiwa penembakan panel listrik tadi, kemudian memeriksa semua pistol anak buahnya, akan tetapi semua peluru dari pistol anak buahnya masih utuh dan belum terpakai. Tak berapa lama Cha Gi-ho pun pergi, tanpa sepengetahuannya Jiwo pun mengikutinya dari belakang.
Ketika sampai, diketahui bahwa Cha Giho membawa senjata itu untuk diidentifikasi di lembaga forensik. Dari situlah terungkap jenis peluru dan senjata itu dibuat. Scenes berpindah di tempat lain, terlihat Gang Jae dan pasukannya bersiap untuk melakukan perang. Dengan munculnya Gang Jae, membuat bisnis narkoba Choi Mo-jin menjadi tersaingi. Tak berapa lama pasukan tersebut sampai di suatu tempat. Ternyata mereka menyerang kamp pelatihan Dongcheon. Dengan membabi buta Gang Jae menghabisi anak buah Mo-jin dengan sadis. 우리 선배님 오랜만인데 내가 인사 제대로 한번 해야지. Taeju yang kalah jumlah dan senjata, akhirnya menyerah. Gang Jae yang masih dendam kepada Mo-jin, lantas tidak membunuh Taeju tetapi hanya menebas tangannya dengan kejam dan menyampaikan pesan kepada Choi Mo-jin, bahwa dia sudah kembali dan akan menuntut balas dan menghancurkan Mo-jin. Choi Mo-jin yang melihat kamp pelatihannya diserang dan dihancurkan, merasa geram dan membuat harga dirinya diinjak-injak. Kemudian dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk memburu Gang Jae. Sedangkan Jiwo dan Pildo datang ke lokasi kejadian untuk mengecek dan mencari bukti siapa yang melakukan penyerangan tersebut. Akhirnya dari CCTV di dekat lokasi kamp pelatihan Dongcheon, tim Satres Narkoba berhasil mendapatkan foto dari pelakunya. Yaitu bekas anak buah Choi Mo-jin yang bernama Gang Jae. Jiwo kembali teringat masa lalunya di kamp latihan Dongcheon setelah melihat foto pelaku tersebut. Keesokan harinya Jiwo datang ke badan forensik untuk mengambil hasil penyelidikan pistol pembunuh ayahnya, tanpa sepengetahuan Kapten Cha Giho, akan tetapi laporan hasil tersebut sudah dikirimkan ke Kapten Cha Giho. Jiwo hanya mendapati nomor seri dari pistol dan pemilik pistol itu yang bernama Su Jong-su. Scenes berpindah di kantor polisi, Jiwo menanyakan siapa Su Jong-su kepada Cha Giho, lalu sang kapten menjawab bahwa dia adalah anggota Satres Narkoba yang mati terbunuh 5 tahun lalu oleh Dongcheon. Jiwo kemudian melanjutkan misinya untuk mencari Do Gang Jae. Dan Pildo yang diberi tugas untuk menyelidiki tentang Jiwo, mengawasi dan mengikutinya. Karena semakin penasaran akhirnya Pildo mendekati Jiwo, dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang dicari Jiwo. Tak berapa lama anak buah Gang Jae pun muncul dan pergi menggunakan mobil, kemudian Jiwo dan Pildo mengikuti mobil tersebut. Tak lama mereka mengikutinya, sampailah mereka di sebuah gudang mobil bekas. Dan benar saja, Gang Jae datang dan menemui anak buahnya tersebut lalu menyuruhnya pergi. Ternyata itu adalah sebuah jebakan, anak buah Gang Jae yang lainnya sudah siap untuk menghabisi Jiwo dan Pildo. Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Karena kalah jumlah Jiwo dan Pildo berhasil ditangkap. Gang Jae kemudian menyiksa Jiwo dan menusuk kakinya dengan sebuah pisau. Di waktu yang bersamaan, anak buah Gang Jae yang lainnya terus mengawasi Choi Mo-jin yang sedang berada di kedai makan. Mo-jin yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil anak buahnya dan menghajar orang-orang kiriman Gang Jae. Gang Jae kemudian menghubungi anak buahnya, apakah Choi Mo-jin berhasil dihabisi. Akan tetapi sebaliknya, malah Mo-jin yang mengangkat telepon tersebut. Gang Jae yang semakin dendam ke Mo-jin, kemudian mengirimkan foto Jiwo yang sudah dia tangkap agar Mo-jin mau datang sendirian. Gang Jae semakin menunjukkan kekejamannya, tak hanya menyiksa dia bahkan memasukkan Jiwo dan Pildo ke dalam mobil bekas dan menghancurkan mobil tersebut dengan mesin pres.
Choi Mo-jin akhirnya datang dan berhasil menyelamatkan Ji-woo dari kematian. Singkat cerita, Do Gang-jae semakin terpojok. Para polisi Satres Narkoba dan Dong Cheon dengan serius memburu Gang-jae. Semua anak buah Gang-jae, satu persatu ditangkap oleh Pildo dan rekan-rekannya. Akhirnya Ji-woo berhasil mengetahui lokasi Gang-jae yang berada di pelabuhan lewat anak buahnya yang bernama Menggo. Gang-jae yang semakin panik, akhirnya menghubungi Kapten Cha Gi-ho. Dia menawarkan kesepakatan untuk membantu menangkap Choi Mo-jin dan dia bebas dari penangkapan polisi. Kemudian Sins berpindah ke Choi Mo-jin, yang sudah mengetahui persembunyian Gang-jae dari informasi yang diberikan Yoon Ji-woo. Dia dan semua anak buahnya bersiap untuk menghabisi Gang-jae. Di pelabuhan terlihat Gang-jae yang sudah datang ke lokasi tersebut. Kapten Cha Gi-ho dan semua anak buahnya pun ternyata sudah bersiap-siap di sana untuk melakukan penangkapan. Tak berapa lama yang ditunggu datang, Mo-jin bersama anak buahnya datang ke pelabuhan tersebut. Tanpa basa-basi kedua kelompok tersebut langsung bentrok dan saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Polisi kemudian turun tangan untuk menghentikan bentrokan tersebut. Di tempat lain Choi Mo-jin masih berduel sengit dengan Do Gang-jae, hingga akhirnya Mo-jin pun kalah dan tersungkur karena luka tusukan dari Gang-jae berkali-kali. Dan ketika akan dihabisi, tiba-tiba Yoon Ji-woo muncul dengan membawa pistol dan menyuruh Mo-jin pergi dari tempat itu. Choi Mo-jin akhirnya kabur dengan Tae-ju dengan menggunakan mobil. Sedangkan Ji-woo menembak mati Gang-jae, di saat Gang-jae ingin membongkar nama asli dari Ji-woo. Dan episode 5 pun selesai. Silahkan kalian komentar di kolom deskripsi di bawah. Jika suka dengan videonya, jangan lupa bantu dukungannya lewat like dan subscribe-nya. Semoga saja banyak yang nonton ya guys, jadi admin akan lebih semangat lagi untuk upload episode selanjutnya. Salam Fast Movie.